mengucapkan selamat datang kepada Bapak Eko Hari Purnomo selaku Kepala Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan Bapak Cahyo Muhandri selaku Pembina Komisi Kemahasiswaan HIMITEPA. Tak lupa, saya ucapkan juga selamat datang kepada pengurus dan non-pengurus HIMITEPA periode 2020-2021. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara rapat triwulan kedua ini, HIMITEPA periode 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, saya selaku MC hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan pembukaan, yaitu bacaan doa, sambutan, serta sesi dokumentasi. Lalu dilanjutkan dengan acara inti, yaitu 2 sesi pemaparan program dan diskusi, serta yang terakhir penutupan. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Rapat Triwulan Kedua, Dimas Wahyu Ekawananto. Kepada Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada MC telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dimas Ekawananto, selaku Ketua Rapat Triwulan 2 untuk kali ini, di mana kita mulai dulu. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kegiatan rapat pada pagi hari ini dapat dilaksanakan. Saya juga ingin menyambut dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Eko Hari Purnomo selaku Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, dan juga kepada Bapak Cahyo Muhandri selaku Pembina Komisi Kemahasiswaan Ilmu dan Teknologi Pangan. Tak lupa juga pula saya ingin menyambut teman-teman pengurus dan non-pengurus HIMITEPA yang saya sangat cintai, di mana rapat triwulan kedua kali ini akan lebih membahas program-program kerja yang telah berjalan dari selesainya rapat triwulan pertama hingga dimulainya rapat triwulan kedua pada hari ini, di mana rapat triwulan sendiri menjadi wadah bagi para divisi dan biro untuk dapat memaparkan progres masing-masing program kerjanya, di mana dapat menjadi evaluasi agar pelaksanaan setelahnya bisa memenuhi harapan dan sesuai dengan visi dan misi yang dibawakan. Maka dari itu, diperlukan partisipasi penuh agar dapat saling memberikan masukan dan pendapat, sehingga dimohon untuk kerjasama dari para teman semua dalam menjamin kelancaran rapat pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dimas. Sambutan kedua, serta overview kegiatan HIMITEPA dari Ketua HIMITEPA periode 2020-2021, Selma Aprila Kardinan. Kepada Selma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Terima kasih Pak sudah datang tepat waktu juga nih. Selamat pagi juga pada Pak Cahyo yang sebentar lagi akan gabung di Zoom meeting. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman pengurus serta anggota HIMITEPA 2021. Saya Salma Aprila selaku Ketua HIMITEPA 2021 ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang sudah hadir di Zoom meeting ini dan yang akan mendengarkan nih pemaparan dari Ketua Divisi, Ketua Biro mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh HIMITEPA sejauh ini. Oke, mungkin langsung saja biar tidak terlalu lama. Saya ingin memberikan overview sebenarnya apa saja sih poin-poin utama nih yang sudah dilakukan oleh HIMITEPA sejauh ini. Oke, yang pertama dari Badan Pengurus Harian dari BPH. Alhamdulillah di kabinet ini dari BPH kami berhasil membuat program, kami namakan awalnya namanya Donal Duit, donasi sosial dari dan untuk HIMITEPA, tapi karena melihat banyaknya pihak-pihak lain yang bisa kami bantu melalui kegiatan ini, akhirnya kami rebranding dengan nama Donal Himit, donasi sosial HIMITEPA,
sudah terlaksana 2 batch. Yang pertama berhasil terkumpul sebanyak 8.872.838 rupiah dari 71 donatur dan berhasil membantu 8 orang mahasiswa aktif ITP untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang untuk UKT, ada yang untuk keperluan pengobatan orang tua dan kebutuhan lainnya yang tidak tercover oleh bantuan fakultas. Nah, dari batch 1 itu sisa sekitar 3.400.000 dan di batch 2 ini kami salurkan sebanyak 2.500.000 untuk bencana di NTT melalui program BMKM. Dan alhamdulillah saat ini masih berjalan juga donasinya, masih mungkin sekitar 2 juta ya. Nanti teman-teman BPH kemudian akan melaporkan lebih detail. Dan hari ini sudah mulai untuk melakukan penyaluran kedua bagi mahasiswa ITP yang membutuhkan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti itu. Dan mengingatkan kembali untuk donasinya masih dibuka nih, mungkin nanti Pak Eko, Pak Cahyo, atau teman-teman semuanya mau berdonasi lewat donor limit ini, sangat dipersilahkan. Oke, selanjutnya dari Divisi Studi Penelitian dan Pengembangan. Nah, ada 2 acara nih yang harus di spotlight ya. Mereka berhasil mengadakan webinar Food Blown. Nah, lewat webinar ini lebih ke sharing-sharing gimana sih bikin konten pangan gitu kan. Kami sebagai mahasiswa teknologi pangan ya punya suatu kewajiban lah ya, bisa memberikan ilmu-ilmu pangan secara lebih ringan. Nah, lewat webinar ini ternyata antusiasmenya sangat tinggi sekali. Awalnya kami hanya menargetkan 50 peserta, ternyata yang hadir sekitar 260 sekian, jadi 5 kali dari target, dan pesertanya juga antusias sekali tanya jawab dan sebagainya waktu webinar ini. Dan Pensoline ini biasanya namanya Pensoden, Pekan Seni Olahraga Departemen, tapi karena online, kami juga berhasil mengadaptasi menjadi perlombaan online. Selanjutnya, dari Biro Komunikasi dan Informasi, selain ada YouTube juga, nah dari sini kami berhasil memperluas relasi dengan menjadi media partner bagi organisasi-organisasi mahasiswa. Ada yang dari dalam IPB, ada yang dari luar IPB juga. Oke, selanjutnya ada dari divisi eksternal. Nah, ada 2 acara juga yang bisa kami highlight. Yang pertama ada Food Talk. Nah, lewat webinar ini kemarin ada pembicaranya dari PT Fast Food Indonesia, dari KFC, dan kita berhasil membuka kesempatan magang nih bagi mahasiswa ITP yang mau coba-coba magang di PT Fast Food Indonesia di KFC. Nah, kemarin, dan ini masih berlangsung juga pembukaan pendaftarannya, jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa, terutama angkatan 55 ya, 56 masih kecil nih untuk bisa magang gitu. Jadi requirement-nya ada untuk angkatan 55, kalau mau coba magang silahkan nanti tanya-tanya nih di divisi eksternal. Dan kemarin ada juga MTFT atau Meet the Food Technologists. Ini adalah acara promosi ITP ke siswa-siswa SMA, dan alhamdulillah juga antusiasnya tinggi nih, dari mulai tanya jawab, sharing-sharing juga lumayan lah. Mudah-mudahan nanti adik tingkat kita ada dari peserta MTFT ini ya. Next, ada dari Haiko, Hemitepa Corporation. Nah, ini juga karena online, Haiko ini berhasil mendirikan online store namanya Drive to Haikosian. Di situ ada minuman, ada makanan, tote bag, ada kaos, ada jaket ya. Mungkin teman-teman bisa dicek juga nih di Instagramnya kalau mau belanja buat baju lebaran, mau beli jaket gitu ya, bisa nanti dicek di Hemitepa Corporation. Oke, next. Ada dari Divisi Peduli Pangan Indonesia. Nah, tahun ini kami berhasil mengadakan kerjasama dengan HMPPI, Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia IPB, mengadakan kajian mengenai isu pangan, dan lewat kajian tersebut, alhamdulillah mahasiswa ITP ternyata aktif memberikan tanggapan, memberikan solusi, dan ya argumen-argumen lah seperti itu. Dan ada juga kegiatan sahabat pedagang. Nah, karena online ini jadi bentuknya adalah penyuluhan dan sharing-sharing dengan pedagang Sabta nih. Alhamdulillah kemarin juga antusiasmenya baik dan responnya juga seru lah dari Bapak Ibu pedagang di Sabta. Selanjutnya ada dari
divisi profesi. Nah, kami berhasil mengadakan kerjasama dengan Premises Consulting dan berhasil kemarin mengadakan training HACCP online bersertifikat. Pesertanya juga tidak hanya mahasiswa, ada yang dari perusahaan, ada yang dari umum. Jadi lumayan untuk kegiatan diskusinya lebih terbuka seperti itu. Selanjutnya ada dari divisi internal. Nah, biasanya kalau tahun-tahun lalu yang wisuda itu hanya diselamatkan, selamat kah sudah lulus, selamat-selamat. Nah, tahun ini kami berhasil mengadakan gathering informal sih sebenarnya. Jadi kita bisa sharing-sharing bersama wisudawan. Nah, kemarin ada Kak Budi, ada Kak Julius, dan hari ini nanti siang nih kebetulan ada tentang magang dari Bang Fikri dan Kak Graciela gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya gimana sih tugas akhirnya kayak gitu. Dan ngebut yang lalu nih sharingnya bisa jadi sharing inspiratif karena setelah itu teman-teman yang 55 jadi mikir ini tugas akhirnya mau seperti apa kayak gitu. Selanjutnya terakhir dari Biro Kesekretariatan dan Penggerak Internal. Nah, karena online ini biasanya harusnya sih Roket Rakit tuh kerjanya di sekretariat untuk mengurus barang-barang di sekret dan sebagainya untuk persuratan segala macam. Tapi karena online, ya jadi kami alih fungsikan dan berhasil membuat internalisasi pengurus yang baik itu melalui acara Building Harmony. Sekian overview mengenai Himitepa 2021 sejauh ini. Mungkin secara detailnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Divisi dan Ketua Biro. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Himitepa, we care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Selma. Selanjutnya, selamat datang kepada Bapak Cahyo Muhandri. Mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan selaku pembina Komisi Kemahasiswaan Ilmu dan Teknologi Pangan. Kepada Pak Cahyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf telat. Jam hidup saya berubah ya kalau Ramadan. Jadi kalau malam saya tidur 2-3 jam, kadang 1 jam gitu ya. Nah, habis subuh baru tidur lah. Itulah kalau ada undangan pagi itu berat itu ya. Tidak apa-apa. Tadi sekilas saya sudah ikut dan apa yang dilakukan sudah bagus. Saya hanya ingin memberikan satu masukan kepada kawan-kawan mahasiswa ITB. Mungkin nanti bisa dikoordinir lewat Himitepa gitu ya. Jadi ada satu kejadian di Direktorat Kemahasiswaan itu butuh alumni ataupun yang sedang tugas akhir untuk menjadi pendamping BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang sedang dibina. Kebetulan saya sendiri yang melatih atau mengajari BUMDes itu. Jadi saya disuruh nyari oleh Pak Alim ya, Ditmawan. Kontraknya cukup besar ya, 3 juta per bulan. Dan tidak harus tinggal di situ, tidak harus. Tapi setiap kali ada produksi misalnya di BUMDes itu diharapkan kita ada di sana. Dan kalau kita ada di sana itu ada lagi tambahannya. Gitu, ada lagi tambahan uang transport. Enggak berhasil saya mencari anak ITB. Yang membuat saya tidak putuskan itu ketika anak ITB saya tanya, mau enggak ini ada kontrak. Gajinya honornya 3 juta per bulan, kemudian bla 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 gitu. Ada 2 atau 3 orang alumni ITB, ada yang masih fresh, ada yang hampir fresh, artinya sudah ujian tapi belum ini ya, belum dapat SKL gitu. Begitu saya bilang begitu, dia malah balik bertanya, bisa nggak Pak didetailkan tugas buat saya apa? Lah saya langsung kaget itu ya. Dalam hati, emang lu punya bargaining position apa gitu? Ya.
Saya bilang bersedia nggak ada pekerjaan begini, tolong Pak didetailkan ke saya sehingga saya bisa pertimbangkan. Lah dalam hati, lawang dia itu diterima aja belum tentu kok malah mau mempertimbangkan gitu. Nah, kasus yang kedua sama terjadi. Pak Dase ya, Pak Dase cerita, Pak Dase butuh anak ITP, fresh graduate gitu untuk kontrak di rektorat ya untuk membantu di internasional. Nah, ternyata sama kata Pak Dase ketika ditawarkan beberapa mahasiswa itu atau alumni atau yang sudah semester 8 gitu ya, sedang tugas akhir, jawabannya sama. Bisa nggak diceritakan ke saya Pak, detail pekerjaan saya seperti apa? Nah, dari dua kejadian itu ada satu yang agak mengkhawatirkan bagi saya. Jadi yang pertama adalah cara berkomunikasi mahasiswa ITB itu over PD atau mungkin ya karena memang tidak tidak diajarkan ya. Jadi harusnya komunikasi yang benar itu kan, oh iya Pak, saya berminat itu. Untuk saya bisa mempersiapkan diri, boleh nggak Pak? Saya tahu kira-kira apa poin-poin yang nanti akan saya kerjakan. Sehingga saya bisa mempersiapkan diri. Ah itu kan beda gitu ya bahasanya dengan yang pertama tadi. Ketika saya bilang, Dek, ada peluang nih kontrak di Ditmawa. Bisa nggak Pak didetailkan? Supaya bisa saya pertimbangkan. Nah, beda sekali kan? Yang pertama itu nggak pas gitu ya untuk etika seorang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, yang seperti itu mungkin perlu juga ada ya semacam obrolan lah gitu ya. Obrolan santai menjelang atau ngabuburit gitu ya. Dan nanti saya akan undang alumni ITB yang sudah jadi manajer di perusahaan-perusahaan besar. Yang saya khawatirkan apa? Yang pertama, beberapa pos-pos penting di dalam perusahaan itu ditempati bukan oleh anak ITB. Dan itu bukan karena tidak mampu secara keilmuan, tapi tidak mampu secara komunikasi. Sekarang ini yang di BUMDes itu kan, kebetulan saya masih di sana sebagai narasumber utama, ada sekitar 7 orang untuk pendamping, dan kemungkinan kalau dengan Astra itu deal, kemungkinan akan nambah sekitar 13 pendamping. Dari 7 pendamping itu tidak ada satupun anak ITB, tetapi yang didampingi semuanya pengolahan pangan. Tapi tidak ada satupun anak ITB. Ya, anak Pahutan, anak Papet, anak diploma 2 orang. Dan diplomanya pun bukan diploma pangan, bukan. Ya, diploma agronomi sama satunya itu apa itu ya? Papet juga atau apa itu. Bahkan yang saya kaget adalah ketika yang saya tawarkan 3 juta itu sebenarnya adalah kontrak tidak berbatas. Artinya apa? Yang bisa memutuskan itu mahasiswanya. Jadi kalau 1 bulan pengen sudahan, silakan saja, nggak apa-apa. Ada tawaran pekerjaan, Pak kelihatannya saya seminggu aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi tetap tidak berhasil saya mendapatkan itu. Nah mungkin itu saja. Semoga Himetepa semakin bagus ke depannya. Mungkin saya kalau belum begitu nyekrup dengan Himetepa ya mohon maaf karena memang saya baru bergabung dalam pembinaan kemahasiswaan ya baru ya terhitung 1-2 bulan ini ya. Dan saya orangnya cuekan, lupaan, mungkin karena sudah tua gitu ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Semoga tetap semangat meskipun sambil ngantuk-ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas masukannya. Sekarang mari kita lanjut ke sambutan terakhir, sekaligus pembukaan rapat triwulan kedua
Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Bapak Eko Hari Purnomo. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentunya saya harus apresiasi atas progres aktivitas di HIMITEPA. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua HIMITEPA. Dan saya pikir tidak ada yang jelek, semuanya bagus begitu ya. Positif gitu untuk mendukung pengembangan diri dan kompetensi dari mahasiswa ITP. Kita paham di tengah kesibukan begitu ya, mahasiswa ITP itu kan tidak sedikit tuh yang harus dikerjakan. Tugas-tugasnya nggak sedikit, apalagi online begitu ya. Tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana melaksanakan kegiatan, mempersiapkannya gitu ya. Tapi tetap bisa berjalan, tentunya itu sesuatu yang positif yang harus kita apresiasi. Dan satu juga catatan saya adalah rapat undangan jam 10.00 dan mulai jam 10.00. Itu prestasi kalau menurut saya. Salut untuk itu. Kemudian terkait dengan tadi begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyo, saya pikir itu akan sangat erat kaitannya dengan yang ingin saya sampaikan, yaitu mahasiswa ITP dan IPB secara umum itu kan dituntut katanya menjadi mahasiswa ya, pembelajar dan juga nanti lulusan yang lincah dan tangguh kan gitu ya. Nah, tentunya ketangguhan tadi itu harus dipupuk tuh. Kelincahan dan ketangguhan itu harus dipupuk, harus diperoleh melalui berbagai proses pembelajaran yang tidak hanya melalui kegiatan di dalam kelas ya, walaupun kelasnya online sekarang, ya, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler. Jadi itu bisa menjadi perhatian kita semua, dan ini juga ada kaitannya dengan kegiatan Kampus Merdeka. Ya. Nah, terkait dengan Kampus Merdeka ini, kami harus sampaikan juga ke mahasiswa ITP. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa ITP yang kemarin sudah bersedia untuk menjadi yang diajak diskusi oleh reviewer untuk proposal kompetisi Kampus Merdekanya IPB, di mana Departemen ITP adalah salah satu bagiannya. Dan hasil reviewer saya buka di sini gitu ya, dari Departemen ITP dinilai sangat bagus. Ya. Ini tentunya hasil dari partly gitu ya, interview dengan mahasiswa. Nah, cuma memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana proposal yang bagus itu bisa terrealisasi dalam kegiatan yang juga sangat bagus tentunya gitu ya. Nah, salah satu inti dari kegiatan dalam proposal PKKM tadi itu adalah sebenarnya Merdeka Belajar kan. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar bagi mahasiswa itu salah satu komponennya itu adalah mahasiswa dituntut untuk, sebenarnya bukan dituntut sih, diberikan kesempatan. Ya, diberikan kesempatan untuk mengambil 20 SKS di luar institusinya, artinya di luar IPB nih. Ya kan? Nah, untuk itu ada banyak sebenarnya kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ITP untuk mencapai 20 SKS luar IPB ini. Ya. Hanya memang catatan kami gitu ya, dari paling tidak saat ini ada 2 skenario atau 2 skema yang ditawarkan untuk mendukung mobilitas mahasiswa, sepertinya ya peminatnya belum banyak nih. Nah, kenapa saya kaitkan dengan masalah lincah dan tangguh gitu ya? Karena begini, kalau kalian hanya memang cita-citanya ya lulus dari Departemen ITP, nilainya bagus, proses pembelajarannya teratur, gitu kan, bisa lulus tepat waktu, yang paling mudah adalah selesaikan semuanya di ITP.
Nah, tetapi itu kalau menurut saya adalah jalur paling mudah. Kalian tidak mencari tantangan. Gitu. Ya, padahal untuk menjadi tangguh itu mestinya kalian harus menantang batasan kalian sendiri, challenge your own limit kan gitu ya. Untuk bisa menjadi seorang yang terbukti tangguh itu nggak bisa hanya sekedar ambil jalur normal kan gitu. Nah tentunya memang tidak semua mahasiswa mungkin akan cocok dengan jalur tadi. Ya. Dan ingat bahwa kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya itu adalah program yang ditelorkan gitu ya untuk memberikan kalian kesempatan melengkapi kalian dengan kompetensi yang memang kalian butuhkan, ya kan? Jadi ada hal-hal yang ingin kalian tonjolkan kan. Kalau sekedar jadi sarjana teknologi pangan banyak itu sarjana teknologi pangan. Tapi sarjana teknologi pangan dengan kompetensi tambahan tertentu yang unik, ya, ingat loh, pangsa pasar tenaga kerja ke depan tuh mencari orang-orang yang tidak biasa kan gitu ya. Itu kalian harus bentuk. Ya. Jadi pesan saya, silakan dimanfaatkan dan Himitepa bisa berperan di sana untuk ya kalau bayangan saya nih yang hadir nih kan 68, dosennya cuma 2, berarti ada 66 nih. Kalau 66 aja yang berminat udah banyak loh. Itu baru internal ya, Himitepa belum berbicara menggerakkan orang di luar loh. Baru di dalam internal Himitepanya saja itu udah 66 tuh. Masa iya yang apply ISMA itu hanya berapa orang? Kemarin saya dapat laporan 2 orang ya. Wah, mahasiswa ITB 100-an lebih loh satu angkatan ya. Dan kalau total itu 480 sekian kok yang apply ISMA cuma 2 orang, kemana kan gitu? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Saya khawatir ini adalah karena tadi ya takut keluar dari zona nyaman. Nah, untuk menjadi tangguh kan harus ada benturan-benturan sedikit kan. Pak Cahyo pasti hafal betul tuh. Jadi saya pikir itu ya yang utama supaya kalian bisa juga mendorong teman-teman kalian untuk menjadi bukan hanya teman-teman kalian sih, diri kalian juga ya, menjadi lulusan ITB yang lincah dan tangguh tadi. Dan satu poin barangkali terakhir, tadi saya melihat ada banyak aktivitas yang juga melibatkan pihak-pihak lain, sehingga seperti pesan saya sebelumnya, jangan lupa manfaatkan itu sebagai sarana untuk mempromosikan ITB selalu. Ya, itu pesan saya. Dan dengan demikian maka rapat triwulan kedua Himitepa periode berapa nih? Periode 2021 ya? Atau tahun 2021 2022? Lupa saya. Pokoknya Himitepa sekarang lah ya. Itu resmi dinyatakan dibuka. Dan semoga lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Eko. Selanjutnya, dimohon kepada pengurus dan non-pengurus Himitepa untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh rekan saya, Alit Trimantara. Kepada Alit, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi izinkan saya untuk memimpin dokumentasi. Karena ada 3 slide, jadi saya 3 kali. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide 2, saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Alit.
Acara selanjutnya yaitu acara inti rapat triwulan kedua, pemaparan program, dan sesi diskusi yang akan dipimpin oleh Ketua Rapat. Kepada Dimas Wahyu Ekawanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah mempersilahkan saya untuk memulai sesi utama kali ini. Jadi pada sesi utama kali ini akan ada pemaparan program kerja dari masing-masing divisi dan biro. Jadi untuk teman dan Bapak semua, mohon dipersiapkan pertanyaan, masukan, dan tanggapan yang ingin disampaikan nantinya. Dan juga kepada divisi dan biro dipersiapkan untuk perwakilan yang akan memaparkan progres prokernya. Baik, kita langsung saja menuju pemaparan dari divisi yang pertama. Divisi pertama yang akan memaparkan prokernya yaitu ada dari Divisi Studi Penelitian dan Pengembangan. Dipersilakan untuk perwakilannya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dimas. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak di sini. Selamat pagi Pak Eko, selamat pagi Pak Cahyo, selamat pagi teman-teman yang berada di rapat ini. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada rapat ini. Perkenalkan diri dulu. Saya Fatana Madani sebagai Kepala Divisi dari Divisi Studi Penelitian dan Pengembangan dari HIMITEPA. Izin menyampaikan pemaparan tentang apa saja yang sudah dilakukan tentang dari Divisi Studi Penelitian dan Pengembangan dari waktu 21 Februari sampai 1 Mei ini. Mungkin secara lebih rincinya daripada yang tadi overview dari yang Salma sudah ditanyakan. Terdapat 3 agenda yang sudah dilakukan oleh DSWP, yaitu yang pertama ada opening webinar Foodbound, yang kedua ada Pensoline, yang ketiga ada Foodbound. Oke, dari next, thank you. Yang pertama ini ada webinar opening Foodbound. Oke, ada webinar open survey di mana kami dari DSPT ingin membuka rangkaian Foodbound yang akan dijelaskan kemudian dengan suatu acara webinar yang mengundang konten kreator di bidang pangan itu sendiri, di mana alhamdulillahnya kami berhasil mengundang Kak Denis dari @ilmu makanan, salah satu konten kreator yang bergerak di bidang pangan yang di TikTok, salah satu platform TikTok, dan juga salah satu alumni dari Angkatan 53 yaitu Bang Julius yang mempunyai suatu platform juga yaitu Foodie Journal. Lanjut saja, waktu pelaksanaannya kami melaksanakan saat 20, maaf ini ada typo, harusnya 21 Februari dengan peserta yang targetnya seperti tadi sudah Selma katakan yaitu 50 orang. Alhamdulillahnya secara umum kami mendapatkan peserta 5 kali lipat yaitu 261 orang dengan dana 600.000. Dengan outputnya kita itu ingin memberikan wawasan mengenai penerapan produk pangan dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kreativitas peserta dalam membuat konten pangan di platform media sosial yang sedang booming sekarang ini. Masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan ini yaitu kapasitas Zoom yang terbatas yang hanya 100 orang karena satu dan lain hal salah masuk terhadap akun Zoom yang hanya 100 orang bukan yang 300 orang. Yang kedua ada keterlambatan moderator masuk ke Zoom. Terus tindak lanjut apa yang kami lakukan yaitu saat kapasitas Zoom yang terbatas, kami mengalihkan peserta Zoom menonton webinar tersebut melalui streaming YouTube. Selanjutnya, pada tindak lanjut apa saat moderator terlambat masuk Zoom, pelaksanaan acaranya sedikit diundur, tapi tetap sesuai dengan rencana yang telah kami rencanakan. Seperti itu. Kita next slide saja. Agenda kedua yang Divisi Studi dan Pengembangan lakukan yaitu adalah Pensoline 2021, di mana merupakan proker adaptasi kebiasaan baru yang harusnya setiap tahun HIMITEPA itu menyelenggarakan namanya Pensoden atau Pekan Seni dan Olahraga Departemen itu sendiri. Jika Pensoden itu lebih ke arah olahraga yang benar-benar olahraga seperti dan seni juga yang diadakan secara offline seperti futsal, lomba basket, lomba ini antar 4 angkatan, tapi di Pensoline ini kita tidak bisa mengadakan seperti itu karena kita tahu sendiri pandemi seperti ini. Jadi kita menyelenggarakan dengan lomba e-sport, lomba seni, dan ada challenge juga seperti itu. Oke, waktu pelaksanaannya kami menyelenggarakan di 10 Maret sampai 19 Maret. Pesertanya itu alhamdulillahnya angkatan 54, 55, 56, dan 57 yang baru datang aktif berpartisipasi pada acara ini. Dananya digunakan ada 603.000.
Dan output yang ingin kami berikan dari proker ini adalah memberikan wadah bagi mahasiswa ITP yang memiliki minat dan bakat di bidang seni maupun olahraga, serta mempererat hubungan antar angkatan mahasiswa aktif di ITP. Masalah yang kami hadapi dalam proker ini adalah formulir pendaftaran yang terlambat dibagikan sehingga membuat perwakilan angkatan itu menjadi sangat terburu-buru gitu. Dan juga pengumpulan dana tiap angkatan yang terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Tindak lanjutnya sama-sama formulir dan dana sama-sama diperpanjang. Seperti itu ya. Selanjutnya kita next slide aja. Salah satu proker yang paling ditunggu umat pangan sedunia yaitu ada Foodborne. Foodborne ini Pak. Ini proker apa? Ini proker di mana kami dari Divisi Studi dan Pengembangan membuat edukatif konten di platform Instagram. Baru sampai waktu Instagram aja, tapi sudah up di YouTube juga sebenarnya. Yang membahas tentang konten pangan yang dibawakan secara ringan dengan didasari oleh kemampuan kita sebagai mahasiswa ITP dengan membahas beberapa opini, gosip, atau fakta tentang pangan yang beredar di masyarakat. Contohnya seperti yang ada di layar, kami membahas seperti perbedaan mentega margarin, setelah di situ ada gosip di masyarakat tentang nasi resto Jepang tuh kok pakai agar gitu. Kita membahas secara saintifiknya dan dibawakan secara edukatif konten. Di bawah juga ada membahas tentang new food trend yaitu adalah kefir seperti itu. Semua konten edukatif pangan itu dapat bisa dilihat di @consideritp, teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi. Dan juga kami sudah menguploadnya di YouTube Himitepa IPB yang bulan Juli. Seperti itu. Selanjutnya waktu pelaksanaannya insya Allah akan kami laksanakan sepanjang kepengurusan kurang lebih sampai 6 November tersebut dengan dana 250.000 dan dengan target peserta yaitu seluruh masyarakat luas sebenarnya. Outputnya ini ngapain sih mahasiswa ini? Mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait ilmu dan fakta pangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa kreatif membuat mahasiswa lebih kreatif dalam membuat konten terhadap ilmu dan fakta pangan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah apa sih yang dihadapi buat proker ini yaitu tidak seragamnya waktu posting, di mana tidak sesuai jadwal. Selanjutnya, pembuatan konten meliputi koordinasinya terkait posting kontennya, konsep video pembuatannya, dan kualitas infonya harus harus digali lagi. Tindak lanjutnya apa? Buat next-nya kami akan lebih patuh terhadap waktu posting dan pada hari yang telah jadwal. Selanjutnya pembuatan konten video ini akan mengikuti guideline yang telah dibuat lalu dikoordinasikan melalui yang sudah ditentukan. Konsep video dibuat sebebas-bebasnya dan sekreatif mungkin. Situ aja. Dari konten Foodborne ini sekali lagi saya juga mengajak dari pribadi gitu untuk teman-teman Himitepa ini untuk meramaikan konten Foodborne ini mungkin bisa di-share, bisa di-like, bisa di-view aja gitu. Karena menurut kami dari Divisi dan Pengembangan ini sangat konten ITP sekali gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin proker dari Divisi dan Pengembangan cukup segitu aja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dimas. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Tan atas perwakilannya dari Divisi DSPP atas pemaparannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju saja ke pemaparan yang kedua, di mana pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari Biro Komunikasi dan Informasi. Kepada perwakilan Biro Kominfo, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan tidak lupa juga saya ingin mengapresiasi Pak Cahyo dan Pak Eko karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini dan juga kepada semua teman-teman. Nah, izinkan saya selaku Ketua Biro Kominfo untuk menyampaikan progres apa saja yang sudah kami lakukan semenjak dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini. Oke, berikutnya. Oke, yang pertama kami sudah mengupload beberapa konten YouTube, di mana pada kontennya sudah diupload pada tanggal 6 Maret, 19 Maret, 22 Maret, dan 24 April. Dan tentunya konten-konten ini bukan hanya dari Kominfo saja yang mengisi, tapi juga ada dari divisi-divisi lain yang mengisinya. Seperti yang bisa kita lihat, ada 5 konten. Yang pertama ada konten perkenalan dari pengurus Himitepa 2020-2021. Kemudian juga ada konten kompilasi fakta menarik tentang makanan yang dibawakan oleh Divisi Studi Penelitian dan Pengembangan Pangan. Kemudian juga ada jenis-jenis kemasan pangan yang umum digunakan, yang tentunya ramah lingkungan,
yang dibawakan oleh DPPI. Kemudian juga ada webinar Meet the Food Technologies 2021 yang diselenggarakan oleh departemen yang dibawakan waktu itu oleh Ibu Harum ya. Kemudian dari konten tersebut juga sasaran penontonnya adalah murid-murid SMA yang diharapkan sehingga apabila menontonnya jadi ingin masuk ke Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian juga ada kajian umum ketahanan pangan mengenai isu pangan yang dibawakan oleh DPPI dan HMPPI yang diharapkan tentunya masyarakat juga dapat menjadi lebih terbuka wawasannya mengenai isu pangan yang beredar di Indonesia. Kemudian juga kami sedang berusaha keras untuk mengisi konten-konten YouTube ini sesuai dengan arahan Pak Eko supaya branding dari Himitepa ini bisa lebih gencar lagi. Contohnya saja untuk video triwulan 2 ini akan kami upload segera setelah acaranya selesai. Oke, berikutnya. Oke, yang kedua ada Himitepa Challenge, di mana Himitepa Challenge ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali pada tanggal yang tertera di slide. Untuk pesertanya sendiri, sejauh ini sudah ada 148 orang yang bergabung, dan pesertanya itu adalah mahasiswa aktif dari angkatan 54, 55, 56, dan 57. Nah, untuk dana yang kami sediakan adalah 60.000, di mana outputnya yaitu untuk membranding Himitepa, karena dengan mengadakan challenge seperti ini, pastinya Himitepa bisa lebih terekspor lagi, karena kan segala sesuatunya berhubungan dengan IG story di media sosial. Kemudian juga untuk mendapatkan keseruan dan menambah ilmu seputar Himitepa, karena biasanya yang kami tampilkan adalah kuis-kuis atau pertanyaan seputar Himitepa sendiri. Nah, sedikit masalah pada challenge terakhir, yaitu jumlah pesertanya agak sepi, di mana hanya beberapa orang saja yang ikutan. Dan untuk tindak lanjutnya, kami akan mengadakan challenge pengganti di minggu ini dengan mekanisme yang lebih seru lah, supaya bisa menarik peserta lebih banyak lagi. Oke, sepertinya cukup sekian pemaparan dari Kominfo. Untuk sekarang ini kami sedang dalam proses pembuatan majalah Himitepa yang masih sedang dalam proses pengerjaan sehingga tidak ditampilkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Calvin atas pemaparan dari Biro Kominfo. Sebelum kita menuju ke pemaparan dari divisi atau biro selanjutnya, permisi untuk Pak Cahyo, apakah ada pertanyaan, tanggapan, atau masukan yang ingin diberikan dari dua divisi tadi yang sebelumnya sudah memberikan pemaparan tokennya? Maaf Pak, permisi. Mungkin, maaf, mungkin beliau sedang ada urusan. Bisa kita langsung saja arahkan untuk pemaparan yang divisi selanjutnya. Sorry, barusan ada tamu, jadi saya ini dulu. Oh ya, maaf Pak. Maaf Pak, apakah ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan yang ingin disampaikan gitu Pak pada dari dua divisi tadi yang sudah memaparkan, divisi atau biro tadi yang sudah memaparkan progres program kerjanya gitu Pak. Oke, jadi programnya bagus, tapi catatan atau masukan kelihatannya dosen tidak tahu ya ada itu ya konten-konten yang bagus itu ya, sehingga dosen-dosen itu lebih sering pamer kontennya orang luar IPB. Nih harusnya anak ITP kayak gini nih, nah gitu. Nah mungkin nanti bisa di-share ke saya, biar saya share ke grup dosen gitu ya. Nah dengan begitu dosen-dosen tahu. Terus kemudian yang kedua, memang setiap kali ada seminar atau kegiatan harus selalu ada cadangan moderator, dan kalau MC kan
siapa saja bisa ya, tapi boleh juga ada cadangan. Jadi bahkan kalau di saya, kebetulan saya punya forum coaching klinik IKM Pangan Indonesia ya. Jadi kami melakukan pelatihan rutin tentang teknologi praktis di bidang pangan setiap 2 minggu sekali. Itu pembicaranya hampir selalu 2, moderatornya 2. Jadi begitu waktunya mulai, moderator yang siap memulai dan pembicaranya bisa di-switch gitu ya. Pembicara yang belum siap bisa di-switch. Mungkin itu saja, secara umum sudah sangat bagus, hanya tadi mungkin sosialisasinya yang kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Cahyo atas masukan yang telah diberikan. Mungkin kita bisa langsung saja menuju ke pemaparan divisi selanjutnya, yaitu untuk pemaparan ketiga ini ada pemaparan dari divisi eksternal. Kepada perwakilan divisinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Dimas atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang juga kepada Pak Cahyo. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Saya Rudang Iren Selika, mewakili dari divisi eksternal sebagai ketua divisi eksternal akan memaparkan beberapa proker yang sudah berjalan. Oke, boleh dilanjut. Ya, yang pertama ada exit atau external visit. Nah, external visit ini kami mengadakan kegiatan mengunjungi sebuah perusahaan secara online. Tujuannya untuk mendapatkan insight baru mengenai perusahaan tersebut. Nah, waktu pelaksanaannya kemarin tanggal 6 Maret 2021, target pesertanya 102 orang, dengan total pesertanya 102 orang dengan target 50, jadi cukup baik, dan dana yang dikeluarkan Rp400.000. Outputnya bisa menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa ITP khususnya dalam mengunjungi instansi non-pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan pangan. Nah, kemarin ini kami mengunjungi dari Java Vriendshey State, ya berhubungan dengan komoditas kopi dan juga Kemenadi. Dua-duanya merupakan alumni IPB dan alumni Pateta, dan untuk Bang Eka sendiri yang punya dari Kemenadi itu alumni dari ITP. Masalah yang kami hadapi kemarin itu adalah ketika sama mempromosikan acara kurang meng-highlight keuntungan. Salah satu keuntungannya itu ketika kuis dapat hadiah, door prize, dan ada juga sertifikat. Lalu koneksi narasumber yang sempat kurang stabil dan terlalu menghabiskan waktu banyak pada sesi games. Dan yang terakhir, dokumentasi yang dilakukan setelah narasumber meninggalkan room. Tindak lanjutnya adalah promosi kami akan lakukan bisa lebih baik lagi dan memastikan kendala teknis tidak terjadi dan lebih memastikan dan mematangkan rundown. Oke, boleh dilanjut lagi. Yang kedua ada Meet the Food Technologies. Nah, Meet the Food Technologies ini merupakan webinar yang bertujuan untuk memperkenalkan dan promosi Departemen ITP kepada anak-anak SMA. Waktu pelaksanaannya tanggal 21 Maret 2021, total peserta yang hadir ada 50 orang dan dana yang dikeluarkan tidak ada karena kebetulan mendapat bantuan dari departemen. Outputnya yang tadi saya sudah sebutkan bisa memperkenalkan Departemen ITP kepada mahasiswa SMA. Masalah yang kami hadapi adalah peserta sempat kurang interaktif dengan narasumber, walaupun telah disediakan sisi breakout. Nah, tapi dalam breakout room sendiri itu, karena mungkin dalam breakout narasumbernya lebih ke mahasiswa, jadi rasanya lebih nyaman untuk bertanya-tanya dan sharing. Tindak lanjutnya memberikan informasi yang lebih baik lagi tentang sesi breakout room kepada peserta sebelum acara berlangsung. Oke, yang selanjutnya ada studi banding. Studi banding ini sudah dilaksanakan 2 kali. Waktu pelaksananya 7 Februari dan 18 April kemarin dengan total peserta 123 orang. Jadi studi banding ini diikuti oleh seluruh pengurus HIMITEPA dan pengurus himpunan mahasiswa dari kampus lain atau himpunan lain. Outputnya untuk menambah wawasan dan ide baru yang dapat meningkatkan kerja pengurus HIMITEPA. Dan yang kedua, menjalin silaturahim antara HIMITEPA dengan himpunan mahasiswa teknologi pangan maupun himpunan mahasiswa jurusan lain. Nah, masalah yang kami dapatkan itu ada sempat kurang koordinasi antar panitia pada studi banding yang pertama. Dan MC juga terkendala sinyal dan menghilang. Jadi agak cukup lama break-nya dan kurang ada persiapan teknis. Tindak lanjutnya, kami mempersiapkan acara dengan lebih matang
termasuk memastikan sinyal panitia aman selama acara berlangsung dan memperhatikan rundown, serta melakukan gladi bersih dan memperbaiki koordinasi, dan juga membuat banyak backup, baik dari himpunan mereka maupun himpunan kita. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, yang baru saja berjalan minggu lalu, ada Food Talk. Waktu pelaksanaan ini 24 April 2021 dengan total peserta 126 orang, dan dana yang dikeluarkan Rp300.000. Nah, Food Talk ini merupakan kegiatan seminar yang kami adakan secara online bagi mahasiswa ITP dan juga masyarakat umum secara luas mengenai perkembangan ilmu dan teknologi pangan dengan alumni ITP sebagai narasumber. Nah, kalau yang baru berjalan itu kemarin judulnya Ada Apa Dengan Daging, jadi membahas tentang proses pengolahan daging baik secara saintifik maupun dari industri. Pembicaranya salah satunya Dr. Ing Aziz Boy Sitanggang, dosen dari ITP, dan juga Ibu Christine Sihombing yang merupakan GM dari Quality Assurance PT Fast Food Indonesia, atau mungkin kita tahunya sebagai KFC. Masalah yang kami hadapi kurang waktu saat berdiskusi, jadi peserta yang bertanya itu hanya sedikit walaupun banyak sekali pertanyaan yang masuk, karena kami mempersilahkan peserta untuk bertanya secara langsung, jadi ada beberapa peserta yang mungkin keasikan untuk diskusi dan sangat senang gitu, jadi cukup melebihi batas waktu dan ada beberapa masalah teknis. Tindak lanjutnya kami memastikan kendala teknis tidak terjadi lagi dan briefing dengan baik kepada moderator tentang pembagian waktu agar pertanyaan yang disampaikan bisa cukup dan semua orang bisa kebagian untuk bertanya. Ada juga tambahan kalau dari divisi eksternal dan Biro Kominfo bersinergis melakukan media partner. Jadi kami menerima media partner dengan departemen lain, dengan kepanitiaan-kepanitiaan lain dalam mempromosikan event-event mereka. Tentunya kami juga bisa mempromosikan balik event-event mereka. Gitu. Jadi terpusat melalui eksternal dan kominfo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Selika selaku perwakilan dari divisi eksternal atas pemaparannya. Baik, kita langsung saja menuju ke pemaparan yang selanjutnya. Pemaparan yang selanjutnya ada dari divisi HICO atau Himitefa Corporation. Untuk perwakilannya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas atas waktunya. Saya di sini akan memaparkan sedikit progres dari divisi HICO atau Himitefa Corporation dari triwulan 1 sampai triwulan 2. Boleh di next. Oke, yang pertama ada HICO Production. Waktu pelaksanaannya kita HICO Production itu adalah kegiatan produksi asli dari divisi HICO sendiri yang kita jual melalui online store. Di sini kami sudah memiliki produk namanya Goreto, yaitu minuman rasa coklat. Dan untuk waktu pelaksanaannya kemarin kita memulai dari tanggal 28 Februari kita sudah memulai produksi. Dan untuk dananya selama kita produksi sekitar 500.000 untuk selama masa kepengurusan ini. Terus output yang semoga mendapatkan pengalaman berbisnis yang baru melalui online store dan mendapatkan pengetahuan baru di bidang produksi makanan atau minuman. Lalu kita juga ingin meluaskan wawasan bidang bisnis dan marketing agar lebih terasa. Untuk masalah yang didapatkan dalam memproduksi Goreto ini, yang pertama masih susah mengatur waktu dalam produksi dikarenakan kuliah dan produksi online, karena kita juga memproduksi secara online tanpa bertemu satu sama lain antara anggota HICO juga itu cukup masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Terus yang kedua ada tutup botol yang tidak rapat saat pengiriman. Jadi untuk pengemasannya kita masih ada masalah kemarin. Jadi saat pengiriman untuk produk Goreto ini ada sedikit kebocoran yang mengakibatkan minumannya menjadi bau saat telah sampai. Tapi untuk masalah tindak lanjutnya kita sudah mengupgrade pengemasannya jadi bisa lebih baik lagi. Dan juga untuk mengatur waktu untuk penjualan Goreto ini. Kita
membuat sistem pre-order selama 2 minggu sekali untuk penjualan Goretalk. Boleh next. Oke, selanjutnya ada bootcamp bisnis. Mungkin ini akan sedikit mirip dengan exitnya dari eksternal karena kita di sini ada collab. Waktu pelaksananya kita kemarin tanggal 6 Maret juga. Pesertanya ini mungkin agak kesalahan, harusnya ada 102 peserta. Dananya untuk 3 pelaksanaan ini ada sekitar 1 juta dan kemarin sudah terpakai sekitar 400 untuk yang pertama. Untuk output yang pertama itu mendapatkan wawasan yang luas terkait bisnis, lalu juga memahami bagaimana awal bergabung terkait masalah bisnis, menambah wawasan di bidang entrepreneurship juga. Kita mengundang narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidang entrepreneurship. Lalu untuk masalahnya kemarin ada sedikit komunikasi rundown dengan narasumber. Lalu untuk brandingnya, untuk brand Haiko-nya itu di kegiatan webinar mungkin bisa lebih prepare lebih matang saja sih mungkin untuk bootcamp selanjutnya. Lalu mungkin ya sedikit lebih persiapan untuk dengan narasumbernya juga. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada Haiko Outfit. Kita di sini kegiatan jual clothing dengan brand Haiko Sian, yaitu brand dari Haiko, divisi Haiko sendiri melalui online store IG kita. Kemarin kita sudah mulai tanggal 1 Maret dengan target produk itu 60 piece dengan dana 600.000, outputnya untuk meningkatkan soft skill dalam mendesain dan juga belajar membranding suatu produk. Dan yang pertama kurang jumlah penjualan untuk masalahnya kurang jumlah penjualan untuk Haiko Outfit ini sendiri, dan juga mungkin kemarin ada sedikit masalah di mencari vendor yang pas dan baik gitu untuk apalagi kegiatan online seperti ini. Terus untuk tindak lanjutnya kita harus mengoptimalkan lagi dari marketingnya untuk memperluas jangkauan jualan, dan untuk vendornya kemarin sudah menemukan vendor yang pas dari lokasi dan harganya juga. Oke, mungkin itu aja dari divisi Haiko. Maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Arvel selaku perwakilan dari divisi Haiko. Mungkin sebelum kita melanjutkan pemaparan dari divisi selanjutnya, maaf untuk permisi Pak Cahyo, apakah ada masukan, tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada baik divisi eksternal ataupun divisi Haiko karena telah tadi memaparkan progresnya? Ya, kalau Haiko itu apa semacam divisi produksi gitu ya? Maaf, Ariel bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Cahyo. Oke, iya Pak. Untuk Haiko sendiri kita bekerja di bidang entrepreneurship dan bisnis untuk divisi ini Pak. Oke, jadi apa istilahnya ya? Di masa kita tidak offline, memang berat sekali kalau kita itu membuat produk ya. Yang paling mungkin adalah maklun. Maklun itu adalah kita bikin perjanjian dengan produsen yang skala kecil. Kemudian kita punya branding dan kita punya formula. Nah, produsen itulah yang menghasilkan produk sesuai dengan formula yang kita kembangkan. Jadi kita tidak menangani masak atau ngemas apa, tidak. Tapi kita sudah membayar ke orang ya, namanya maklun. Nah, sehingga itu bisa dilaksanakan menurut saya dengan mutu juga yang lebih bagus karena industrinya itu sudah terbiasa gitu ya, berproduksi dengan apa perizinan yang lengkap, persyaratan yang lengkap dan seterusnya. Saya baru tahu ada divisi entrepreneur ya. Kenapa saya dari tadi saya senyum, kadang-kadang itu memang bahasanya itu dukun itu akan terdengar dari jauh gitu ya. Di IPB itu ada Direktorat Kemahasiswaan, kemudian
Di LPPM itu ada P2 SDM, di kawasan Sain itu ada IPB training. Nah, itu setiap pelatihan entrepreneur, pembicara utamanya adalah saya, gitu ya. Jadi sekarang pun saya narasumber utama di Ditmawa dan P2 SDM ya kalau untuk pengembangan kewirausahaan ya atau entrepreneurship. Saya sendiri tadi saya bilang saya punya forum coaching klinik IKM Pangan Indonesia dari seluruh Indonesia anggotanya. Dan saya tergabung di WAG banyak sekali industri kecil ya, IKM. Mulai dari Bogor, dari Jawa Timur ada, dari Natuna sampai ke Natuna sana gitu ya. Tapi saya baru tahu di ITP, di MITP ada ini ya, ada kegiatan entrepreneurship ya. Tapi tidak apa-apalah ya. Semoga suatu ketika saya bisa dilibatkan ya untuk bergabung berdiskusi di dalam entrepreneurship. Tapi memang itu sudah biasa lah. Di desa saya sendiri, maksudnya di sini ya, di Bogor, di Cihideng Ilir, itu mahasiswa KKN, kalau mengadakan seminar atau pelatihan tentang pengembangan industri kecil, saya menyodorkan diri untuk jadi pembicara mah nggak pernah bisa. Ya, pembicaranya itu dosen pahutan gitu ya, kadang-kadang dosen papet gitu. Yang saya tahu tidak pernah memiliki IKM, tidak pernah membina IKM, tidak pernah meneliti IKM ya. Tapi sering jadi pembicara IKM. Nah, gitu kira-kira. Oke, dari saya itu saja komennya. Mungkin ke depannya kita bisa lebih bagus kalau kita rancang dengan mau menerima masukan. Kemudian kalau misalnya kaitannya dengan entrepreneurship, kalau ada kawan-kawan yang berminat di situ, ingin magang semacam magang ya, mengisi waktu ini atau bahkan sambil semacam kampus merdeka belajar, karena kan ada yang bisa diambil itu ya, kesetaraan mata kuliah dengan kalau kita magang atau bekerja membantu di industri. Maka silakan hubungi saya punya link dari seluruh Indonesia. Dan kalau saya yang kontak, insya Allah tidak akan ditanya macam-macam. Baru terlaksana satu yang dari Medan ya. Bimbingannya Pak Eko, saya masukkan ke industri sambal itu Andaliman. Punya si Richard ya, orang Medan. Anda mau dari Natuna, dari Pontianak, dari Banjarbaru, dari Sorowako, dari Palu, dari NTT, dari mana Anda ingin itu, saya akan linkkan dengan industri binaan saya yang ada di sana. Demikian, Dimas, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Maaf Pak, apakah masih ada masukan lagi atau pertanyaan untuk khususnya untuk divisi eksternal? Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Baik, terima kasih kepada Bapak. Kita langsung lanjut saja menuju pemaparan untuk divisi yang selanjutnya. Di mana divisi selanjutnya ini adalah Divisi Peduli Pangan Indonesia. Untuk perwakilan dari DPPI, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Cahyo dan teman-teman semuanya. Izinkan saya perwakilan dari DPPI sebagai Kadif Divisi Peduli Pangan Indonesia untuk memaparkan program-program yang telah berjalan selama triwulan 1 sampai triwulan 2 ini. Untuk selanjutnya bisa next. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kajian internal ITP yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Untuk dananya tidak menghimpun dana karena tidak membutuhkan dana. Untuk outputnya meningkatkan wawasan, kepekaan, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, terutama masyarakat ITP dari mahasiswa sendiri yang berkaitan dengan bidang pangan.
Untuk masalahnya sendiri, koneksi moderator yang kurang stabil dan kurang aktifnya dari partisipasi peserta, serta jalannya diskusi masih terkesan terburu-buru. Untuk tindak lanjut dari permasalahan ini, kita memastikan kendala teknis tidak terjadi lagi ke depannya. Kemudian memberikan intensif dan informasi yang lebih jelas kepada peserta terkait materi yang akan disampaikan. Baik, bisa selanjutnya. Selanjutnya adalah kegiatan sahabat pedagang sesi 1 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari tahun 2021 dan menghadirkan 6 pedagang dari wilayah Sabta, Kantin Fateta dengan sejumlah dana sebesar 100.000 untuk hadiah bagi para pedagang yang aktif menjawab. Untuk output sendiri, pedagang diberikan challenge untuk mendaftar di Grab atau GoFood karena setelah diskusi berlangsung terdapat banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh para pedagang Sabta selama pandemi ini, sehingga kita mengusahakan untuk bisa mendaftarkan diri ke Grab atau GoFood sebagai solusinya. Untuk masalah selama kegiatan berlangsung, yaitu pedagang masih belum terbiasa untuk menggunakan platform meeting online seperti Jimit. Untuk tindak lanjutnya, panitia membantu membuat Google Meet dan mengarahkan pedagang untuk memasuki platform tersebut melalui video YouTube sehingga para pedagang dapat untuk memasuki Google Meet tersebut. Selanjutnya, kegiatan sahabat pedagang sesi 2 yaitu dilaksanakan pada tanggal 20 Maret tahun 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 13 pedagang dengan dana yang diserap sebanyak 200.000. Untuk outputnya, pedagang memahami mengenai penggunaan kemasan pangan dan dipandu dengan mendaftar ke GoFood melalui flyer atau semacam poster dan video. Untuk masalahnya, pedagang tidak cukup responsif karena kegiatan ini dilakukan melalui grup WA. Untuk tindak lanjutnya, panitia telah membagi bagian untuk melakukan follow up kepada para pedagang. Untuk selanjutnya adalah kegiatan SASEX atau sahabat sekolah yang berkolaborasi dengan BMF, terutama di bagian sosial lingkungan. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, dilakukan pada tanggal 17 April tahun 2021 dengan jumlah peserta 13 panitia dan 121 siswa dengan dana yang diserap sebesar 45.000, menghasilkan output kegiatan yaitu menambah wawasan siswa-siswi, terutama di SD 3 Pondok Kacang Barat di Tangerang Selatan. Untuk masalahnya sendiri, tidak semua siswa-siswi mengumpulkan tugas dan beberapa yang tidak aktif merespon selama pelajaran berlangsung. Untuk tindak lanjutnya, mengingatkan kepada siswa-siswi di grup maupun personal. Bisa di next. Baik, Pak Sasha, terima kasih telah memberikan tanggapannya. Untuk selanjutnya, kajian umum ketahanan pangan dilaksanakan pada tanggal 24 April tahun 2021 untuk peserta sebanyak 42 orang dan dana sebesar untuk dana yang diserap sebesar 50.000 dengan output kegiatan berupa meningkatkan wawasan, kepekaan, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, terutama ITP, mengenai isu-isu pangan. Untuk masalah selama kajian, yaitu koneksi salah satu moderator sempat terputus beberapa kali, tetapi moderator dapat mengambil alih dengan baik. Untuk tindak lanjutnya, memastikan kendala teknis seperti koneksi tidak terjadi lagi ke depannya, dan meminimalisir keterlambatan. Selanjutnya, nah, mungkin itu dari pemaparan dari Divisi Peduli Pangan Indonesia, bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ausol selaku perwakilan dari DPPI atas pemaparannya. Kita langsung saja menuju pemaparan yang selanjutnya, di mana pemaparan selanjutnya akan ada dari pemaparan divisi profesi. Kepada perwakilan divisi profesi, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya David. Di sini mewakili divisi profesi, menggantikan Bang Ilyas untuk menyampaikan progres dari proker divisi profesi. Oke, bisa dilihat. Untuk yang pertama, divisi profesi telah melaksanakan Food Processing Club tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 dengan pesertanya dari mahasiswa ITP angkatan 55 dan 56. Saya bilang. Oke. Di sini output utamanya adalah untuk pembekalan kepada anggota FVC yang baru tentang potensi dan tantangan pengembangan pangan instan dan pangan fungsional. Serta pada tahap ini juga di pembagian kelompok dari Food Processing Club sendiri. Belum ada masalah yang ditemukan, sejauh ini acara berjalan dengan lancar. Oke, bisa di next. Kemudian ada Food Processing Club yang jilid kedua dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021. Di sini fokusnya ke penjelasan puncak pekan inovasi yang untuk FVC-nya ini sudah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tim instan dan tim fungsional. Di sini output utamanya adalah menuangkan ide dan usulan serta berdiskusi terkait pemilihan produk. Untuk permasalahan yang ditemukan adalah timeline-nya masih belum menentu, sehingga ditindaklanjuti dengan pembuatan Google Calendar serta menunggu kepastian kalender akademik untuk semester depan. Bisa dilihat. Berikutnya ada Training and Professionalism Development atau disingkat dengan TRIPOD. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2021 dengan peserta 111 di hari pertama dan 88 di hari kedua. Output utamanya di sini adalah pemahaman tentang food safety system, terutama di bidang HACCP. Ada masalah yang ditemukan. Di hari pertama ada kesalahan pemutaran lagu, terutama lagu yang diputar. Yang kedua ada operator lupa dengan pembagian waktu share screen. Yang ketiga ada kendala dalam melakukan share screen dan backup kurang cepat, terutama karena koneksi. Berikutnya, boleh di next. Berikutnya ada masalah registrasi juga di hari H saat acara pesertanya agak kesulitan, serta pembicara ini terlalu cepat menyampaikan masalah registrasinya, sehingga banyak peserta yang tertinggal dan bingung. Kemudian ada revisi PPT yang tidak disadari dan tiba-tiba. Di hari kedua juga ada kegiatan warming up yang kurang interaktif, pesertanya kurang banyak menjawab. Berikutnya ada peserta yang masih kesulitan di Sinaup. Sinaup itu adalah website pelatihannya. Yang ketiga ada panitia ini kurang mengetahui detail acara saat pembicara mengambil alih sesi. Kemudian ada planning dokumentasi yang tidak sejalan dengan rundown karena kurang koordinasi, serta waktu selesai acara melebihi waktu ditentukan. Nah, untuk tindak lanjutnya adalah menutup aplikasi lain supaya nanti pemutaran lagu tidak terganggu, briefing yang lebih intens di beberapa jam sebelum acara supaya bisa menghindari masalah teknis, serta pengecekan untuk backup ya, supaya tidak ada masalah teknis yang terjadi, serta ada fiksasi dari rundown acara dan PPT sebelum acara dimulai biar tidak kaget kalau ada perubahan. Berikutnya yang terakhir ada Career Mentoring Klinik 1. Di sini dilaksanakan tanggal 17 April 2021 dengan pesertanya ada dari mahasiswa dan umum sebanyak 188. Kita membawa tema Business Analysis in Food Product Development. Output utamanya ini mempersiapkan mahasiswa di dunia kerja serta menjelaskan tentang jenjang karir yang lebih matang. Keseluruhan acara berjalan dengan tertib dan lancar, namun tetap ditemui masalah, yaitu masalah dari koneksi pembicara, serta pemrosesan sertifikat yang cukup lama. Tindak lanjutnya di sini adalah kita memastikan koneksi dari pembicara supaya lebih lancar, serta dari MC untuk menghandle agar acaranya lebih cair, tidak menunggu pembicara yang harus connecting berulang kali. Serta pemrosesan sertifikat juga dapat dibantu oleh beberapa orang supaya bisa lebih cepat. Untuk berikutnya ada beberapa proker yang masih dalam running, yaitu iVisit yang akan dilaksanakan pada pertengahan Mei, serta untuk FPT sendiri sekarang sedang persiapan formulasi produk. Sekian dari divisi profesi, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih David telah menyampaikan pemaparannya.
Kita langsung lanjut saja menuju pemaparan yang berikutnya. Jadi pemaparan yang berikut ini akan disampaikan dari divisi eksternal. Untuk perwakilan dari divisi eksternal, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas atas waktu yang telah disediakan. Saya mau akan menjelaskan tentang progres proker apa saja yang telah berjalan selama ini. Next. Yang pertama yaitu ngebut. Ngebut ini yaitu acara ngobrol bareng wisudawan. Waktu pelaksanaannya itu telah berlangsung pada Jumat 19 Februari 2021 dan pesertanya itu seluruh ITP dari angkatan 54, 55, 56, dan 57. Lalu ngebut ini tidak membutuhkan dana apapun. Output yang didapatkan yaitu perasaan haru wisudawan saat diberi apresiasi dan ucapan selamat. Kemudian menjawab rasa ingin tahu mahasiswa ITP tentang proses penyelesaian tugas akhir hingga sidang dan resmi menjadi wisudawan. Lalu masalah yang dihadapi yaitu biasanya itu jaringan kurang stabil, lalu rupa recording saat Zoom dari awal kegiatan, dan yang terakhir belum menyiapkan kenang-kenangan untuk pembicara. Tindakan lanjut yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu operator dan MC harus dipastikan memiliki jaringan yang stabil, kemudian record Zoom dimulai saat talk show, dan yang terakhir persiapan untuk acara selanjutnya lebih dimantapkan. Selanjutnya itu ulang tahun. Waktu pelaksanaannya masih berjalan sampai sekarang, dimulai sejak Januari, sampai nanti selesai pengurusan. Pesertanya itu seluruh ITP 3 angkatan, 54, 55, dan 56. Dana yang dikeluarkan tidak ada, lalu output yang didapatkan yaitu perasaan bahagia mahasiswa ITP saat diberi ucapan dan doa di hari ulang tahunnya. Masalah yang sering terjadi yaitu data masih kurang lengkap, terutama untuk foto-foto ITP 54. Tindak lanjutnya yaitu database diupdate kembali untuk ITP 54, foto diambil dari Semprot. Next. Dan yang terakhir yaitu Semprotulation. Waktu pelaksanaannya masih berlangsung sampai sekarang di bulan Januari. Pesertanya itu karena kakak-kakak kita yang bersemprot itu ITP 54, jadi baru hanya 54. Dana yang dikeluarkan tidak ada. Outputnya itu perasaan bahagia para kakak-kakak ITP yang sudah melaksanakan seminar proposal saat diberi apresiasi dan ucapan selamat. Masalahnya yang pernah terjadi beberapa kali lupa posting, tidak lanjutnya saat langsung diposting pada saat itu juga. Sekian penjelasan proker yang telah berlangsung selama ini dari divisi internal. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Aldo selaku perwakilan dari divisi internal atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya akan ada pemaparan terakhir yaitu dari dari Biro Roket Rakit. Untuk perwakilan dari Biro Roket Rakit, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan program-program dari Divisi Kesekretariatan dan Penggerak Internal yang sudah terlaksana. Oke, boleh di next. Yang pertama, ada upgrading pengurus. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 23 Januari, 30 Januari, 6 Februari, 13 Februari, serta 20 Februari. Nah, rencananya upgrading pengurus ini akan diadakan selama 2 kali dalam 1 kali masa kepengurusan. Pesertanya adalah 92 orang atau seluruh pengurus HIMITEPA. Dana yang dikeluarkan selama upgrading 1 yaitu sekitar 1.840.000. Output dari kegiatan ini yaitu mengembangkan kemampuan soft skill pengurus HIMITEPA itu sendiri, serta mengembangkan kemampuan manajemen organisasi, leadership, dan lain-lain. Nah, masalah yang kami hadapi dalam melaksanakan upgrading pengurus ini yaitu realisasi jumlah peserta tidak mencapai target karena banyaknya rangkaian acara dan waktunya tuh kayak cukup panjang gitu. Jadi mungkin waktu itu juga jarkomannya ada yang mendadak dan sebagainya, itu jadi kendala juga bagi kami. Nah, tindak lanjutnya yaitu kami membuat jarkoman yang mengingatkan peserta untuk hadirnya tuh lebih gencar lagi gitu dari jauh-jauh hari atau bahkan mungkin bisa di PC satu-satu kalau bisa. Oke, boleh di next.
Yang selanjutnya itu ada building harmoni divisi atau biro. Waktu pelaksanaannya yaitu selama masa kepengurusan. Target pesertanya itu sendiri adalah seluruh pengurus HIMITEPA tahun 2020-2021. Output dari kegiatan ini yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan pengurus. Selain menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam pekerjaan, juga kami ingin mengontrol nilai-nilai kekeluargaan antar pengurusnya. Nah, masalah yang kami hadapi untuk melaksanakan building harmoni ini yaitu kesibukan dan belum adanya jadwal yang cocok. Misalnya ada divisi yang emang hektik terus, nah jadi kita belum nemu jadwal yang cocok gitu, jadi harus nyari-nyari aja gitu spare waktunya kapan sih bisa untuk menyesuaikan kayak gitu. Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya ada bank data HIMITEPA serta survei pengurus. Waktu pelaksanaannya 3 kali selama masa kepengurusan. Sebenarnya nggak 3 kali juga kami, kalau misalnya ada permintaan untuk mengumpulkan data, kami juga melakukan pengumpulan data. Nah, kalau misalnya yang kami resmi lakukan, pesertanya itu yaitu seluruh mahasiswa aktif ITP 55, 56, serta 57. Untuk dana yang dikeluarkan untuk bank data serta survei ini tidak ada. Outputnya yaitu terkumpul data mahasiswa ITP terkait ulang tahun, prestasi, atau minat bakat. Nah, masalahnya yang dihadapi itu adalah sebaran pesannya tuh nggak tersebar secara merata gitu. Mungkin kami mengupload infonya di Instagram, ternyata banyak teman-teman yang tidak menggunakan Instagram akhir-akhir ini, atau mungkin kami mengirimkannya via grup masing-masing angkatan, tapi banyak juga orang yang ternyata kalau misalnya buka grup angkatan tuh cuma scroll doang tapi nggak dibaca kayak gitu. Jadi mungkin di siasatnya nanti untuk survei-survei selanjutnya kami melakukan ada PJ angkatan yang mungkin bisa teman-teman angkatannya di PC satu persatu gitu biar bisa dibaca secara merata gitu. Oke, selanjutnya. Ada juga rumah kita, yaitu beres-beres sekret, walaupun kita ini online ya, jadi nggak ngegunain sekret, tapi kemarin pada tanggal 3 Februari sudah dilaksanakan beres-beres sekretariat HIMITEPA, dilakukan oleh teman-teman yang berada di daerah Bogor dan sekitarnya. Outputnya yaitu ya menciptakan kesekretariatan yang bersih, pokoknya yang ya lebih tersusun lagi gitu, karena kemarin juga katanya kan banyak berceceran gitu, barang-barang di sekretnya gitu. Masalahnya tuh kemarin saat dihadapi saat beres-beres sekretariat, banyak berkas-berkas lama yang udah lama banget gitu, tapi kami tuh takutnya itu masih digunakan gitu. Jadi ya udah akhirnya tindak lanjutnya kami menyisihkan berkas-berkas tersebut di suatu tempat yang siapa tahu nanti banyak cutting juga yang PC saya nanya-nanya barang gitu ternyata. Jadi disisihkan dulu gitu, nggak langsung dibuang. Oke, berikutnya. Yang terakhir ada rapat general. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021, yang kemarin rapat general 1, mungkin insya Allah yang keduanya akan diadakan tengah tahun. Pesertanya yaitu 89 orang dari seluruh pengurus HIMITEPA, dana yang dikeluarkan tidak ada, serta outputnya yaitu kami ingin seluruh pengurus HIMITEPA itu lebih bersinergi gitu. Jadi saling mengetahui program pelaksanaan masing-masing divisi serta biro yang akan dilaksanakan, ataupun yang sudah dilaksanakan tuh apa aja, kayak gitu. Nah, masalahnya yang kami hadapi, kehadirannya tuh enggak 100% tuh kemarin waktu RG1. Soalnya kalau nggak salah tuh waktu itu kan masih libur juga ya, jadi banyak yang izin ada acara keluarga dan lain-lain, jadi enggak 100% kehadirannya dari seluruh pengurus. Nah, tindak lanjutnya untuk rapat general selanjutnya, kami akan lebih mengabarkan dari jauh-jauh hari, serta melakukan survei dulu mungkin untuk teman-teman HIMITEPA lebih memilih tanggal berapa gitu mayoritas bisanya. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari divisi maksudnya dari Biro Penggerak Internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Intan atas pemaparannya dari perwakilan